Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan kesempatan kali ini tonton hingga akhir. Semoga kan bisa mengambil manfaat serta hikmahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang ilmu hama. Hama adalah hewan yang tidak kita inginkan dalam proses budidaya, karena hewan tersebut nanti biasanya merusak, ya, bahkan menjadikan siklus hidup tanaman tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga hasil maupun produktivitas tanaman yang kita budidayakan tidak bisa maksimal. Oleh sebab itu kawan-kawan, perlu namanya pengendalian, perlu mempelajari hama yang sering bermunculan di lingkungan budidaya kita, semacam itu. Nah, hama tersebut ya bisa terjadi karena adanya rantai makanan. Kan tahu sendiri rantai makanan itu bagaimana, produsennya adalah tanaman, dan oleh sebab itu dalam membudidayakan perlu kita jaga dan kita rawat agar tanaman bisa tumbuh dan berkembang secara baik, semacam itu kan kawan. Nah, langsung saja saya akan membahas mengenai hama. Hama, sekali lagi saya ingatkan, adalah hewan yang tidak kita inginkan dalam proses budidaya, karena hama tersebut nanti akan mempengaruhi produktivitas pertumbuhan maupun perkembangan dari tanaman yang kita budidayakan. Nah, hama tersebut biasanya menyerang tanaman budidaya, itu bisa kita lihat dari kerusakannya. Nah, kerusakan hama tersebut itu bermacam-macam, ada yang menyerang dari daun, batang, akar maupun bunga, ya, dan lain sebagainya. Itu serangan hama itu bermacam-macam, dari dalam pun ada kan kawan, dari atas juga ada. Nah, kerusakan hama itu kan kawan, kalau kan bisa menganalisanya, ya, itu nanti kan kawan bisa melakukan pengendalian yang tepat. Nah, menganalisanya bagaimana? Menganalisanya dengan melihat kerusakan dan pencocokan, ya. Pencocokan antara hama yang menyerang. Nah, pencocokannya itu dengan cara seperti halnya melihat kayak kerusakan yang disebabkan oleh gigitan hama itu sendiri. Nah, kan bermacam-macam ya kan kawan. Katakanlah saya ambil contoh belalang. Belalang itu kan makannya kan, ya kan kawan, itu kan akan merusak daun. Nah, kerusakan daunnya kan berbeda nanti antara serangan belalang dengan serangan ulat, yang dimana nanti kerusakannya ada yang berlubang, ada juga yang serangan samping kayak gini. Nah, ini kan hamanya berbeda. Oleh sebab itu kan kawan, kalau ingin melakukan pengendalian hama kan lihat kerusakannya terlebih dahulu kan kawan, ya, sehingga nantinya ketika bisa melihat kerusakan, baru bisa mencocokkan dengan jenis kerusakan yang disebabkan oleh hama apa, baru melakukan pengendalian. Nah, pengendalian itu sendiri dilakukan saat waktu yang tepat, dosis yang tepat, cara yang tepat, lalu sasaran yang tepat juga, sehingga ketika ketepatan itu bisa dilakukan secara maksimal, maka nanti serangan hama itu bisa ditekan, ya, sehingga nanti kemungkinan hama menyerang ada, tapi intensitasnya tidak terlalu tinggi. Dan saya peringatkan, pengendalian hama itu alangkah baiknya kawan-kawan itu jangan dilakukan pengendalian di atas batas wajar. Dalam artian gini, kalau tanaman kerusakannya parah, itu baru kita lakukan pengendalian. Jangan kalau tanaman belum parah itu jangan dilakukan pengendalian, akan tapi alangkah baiknya melakukan pencegahan. Nah, pencegahan itu sendiri dilakukan dengan teknik-teknik yang alami saja kan kawan. Jangan teknik menggunakan teknik yang sifatnya kimiawi atau sintetis, ya. Karena apa? Karena kerusakan nantinya, ya, sifat-sifat yang misalnya belum dilakukan pengendalian, lalu dilakukan pengendalian dengan teknik atau cara yang sintetis, biasanya itu hewan-hewan hama tersebut akan mati. Hama yang mati itu nanti akan dimakan konsumen berikutnya, yang dimana itu predator hama itu sendiri, yang nanti efeknya apa? Efeknya rantai makanan tidak bisa berjalan dengan bagus, sehingga nantinya akan ada luapan hama yang menyerang tanaman budidayakan kawan. Sehingga alangkah baiknya kan kawan, saya saranin pengalaman saya, yaitu dilakukan pencegahan dengan cara bahan-bahan alami.
Nanti baru kalau setelah sekiranya pengendalian itu memang sangat tidak bisa, baru dilakukan memang kerusakannya itu sangat besar, mohon maaf ya, kerusakan sangat besar, baru dilakukan pengendalian. Dan pengendalian itu bermacam-macam kan kawan, tidak hanya kimiawi, melainkan secara teknis ada, secara mekanis ada, lalu secara biologi ada, secara alami ada ya, dengan menggunakan musuh alami, agen hayati, itu juga banyak sekali macam-macam pengendalian yang dimana itu sangat sekali membantu dalam proses budidaya tanaman. Tapi saya saranin dalam membudidayakan tanaman ini, untuk mengantisipasi hama, alangkah lebih baiknya yang pertama lakukan pencegahan, yang kedua lakukan pengendalian ketika serangan hama itu sudah parah. Nanti kalau ya yang berikutnya yaitu baru lakukan rotasi tanam yang